Ustazah akan melanjutkan. Nah, yang tadi selanjutnya ada namanya teknologi vertikultur. Nah, vertikultur itu merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, tanamannya itu disusun bertingkat secara vertikal. Kemudian yang ketiga ada namanya kultur jaringan tumbuhan. Nah, kultur jaringan itu merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, misalnya sel atau sekelompok sel atau jaringan atau bahkan organnya. Nah, kemudian bagian tanaman yang diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi. Nah, contohnya itu tanaman anggrek. Jadi tanaman anggrek itu bisa ditanam dengan teknik kultur jaringan. Nah, selanjutnya setelah kita selesai belajar perkembangbiakan pada tumbuhan, sekarang kita belajar perkembangbiakan pada hewan. Sama halnya dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, hewan juga melakukan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perkembangbiakan aseksual pada hewan. Jadi, apa sih perkembangbiakan aseksual? Jadi, perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan ya. Nah, kalau perkembangbiakan aseksual atau secara vegetatif pada hewan itu yang pertama dengan membentuk tunas. Jadi ada beberapa hewan yang perkembangbiakan aseksualnya itu membentuk tunas. Contohnya ubur-ubur. Ubur-uburnya ini jenisnya contohnya ada Obelia sp, Aurelia sp, dan Hydra sp. Nah, ini contoh dari gambar Hydra sp. Jadi ini ada tubuhnya dan ini yang bercabang-cabang ini adalah tentakelnya. Kemudian yang tumbuh-tumbuh ini adalah tunasnya. Kemudian tunasnya ini akan patah kemudian menghasilkan anakan. Nah, anakan ini akan menjadi tumbuhan bukan tumbuhan ya, hewan hidra yang baru kayak gitu. Selanjutnya, selain membentuk tunas, perkembangbiakan aseksual pada hewan juga terjadi secara fragmentasi. Nah, fragmentasi itu adalah cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya itu adalah cacing pita dan cacing pipih atau Planaria sp. Jadi kalau kita perhatikan di sini, misalnya ada satu cacing pipih, kemudian bagian cacing pipih ini akan melakukan fragmentasi atau pemotongan tubuhnya menjadi dua misalnya. Nah, bagian tubuhnya ini akan berkembang menjadi cacing pipih yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, selain fragmentasi itu ada namanya partenogenesis. Nah, partenogenesis adalah bentuk perkembangbiakan aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang mengembang tanpa melalui fertilisasi. Jadi di sini partenogenesis itu perkembangbiakannya itu tanpa melalui fertilisasi. Jadi si induk betinanya itu memproduksi sel telur itu dalam jumlah banyak. Contohnya itu lebah, kutu daun, dan kutu air. Nah, selanjutnya perkembangbiakan seksual pada hewan. Kalau perkembangbiakan seksual itu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina. Nah, melalui proses ini akan terjadi namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, fertilisasi atau pembuahan itu apa sih? Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, fertilisasi itu sendiri terjadi melalui dua cara, bisa secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal, fertilisasi internal itu terjadi apabila proses peleburan antara sel inti sperma dan inti sel telurnya itu terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi internal itu misalnya sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa cari sendiri ya contoh yang lain. Kemudian ada juga fertilisasi eksternal. Jadi
Ini terjadi apabila proses peleburan antara sel inti sperma dan inti sel telurnya itu terjadi di luar tubuh induknya. Misalnya itu ikan, kayak gitu. Nah, perkembangbiakan seksual pada hewan itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada vivipar yang pertama. Pasti udah nggak asing, dulu SD juga pernah belajar tentang perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang pertama vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan itu kan contohnya kucing, kambing, sapi, badak, anoa, paus, banteng, dan masih banyak lagi ya, teman-teman bisa cari tahu sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, ini misalnya contohnya burung, penyu, ayam. Nah, itu kan perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Kemudian yang ketiga ada namanya ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, ini maksudnya telur itu kan akan berkembang menjadi zigot di dalam tubuh induknya. Kemudian saat usianya si embrio ini sudah cukup umur, maka embrionya itu akan menetas dan dilahirkan seperti halnya tadi hewan vivipar. Nah, contohnya di sini adalah kadal, kayak gitu. Nah, selanjutnya perkembangan hidup hewan. Jadi hewan itu mengalami namanya perkembangan ya, mulai terjadinya fertilisasi pembuahan ya kan, kemudian dari hasil pembuahan dihasilkan zigot berkembang menjadi embrio kemudian dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan dan sampai akhirnya mengalami kematian. Nah, proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis teman-teman dibedakan menjadi 2. Ada metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna? Bagaimana bedanya? Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu teman-teman si telur itu langsung berkembang menjadi namanya nimfa. Nimfa itu adalah bentuk hewan muda yang bentuknya itu mirip hewan dewasa, tetapi ukurannya itu lebih kecil. Contohnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu kutu, serangga, Lepisema saccharina, kecoa, belalang, capung, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Tadi dari telur ini langsung berkembang menjadi nimfa. Nimfa ini adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya itu lebih kecil timbang hewan dewasanya. Kemudian jadi itu dia perkembangannya, metamorfosis tidak sempurna, dari telur langsung menjadi nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa. Nah, kalau di sini kita perhatikan itu tidak terlalu signifikan ya perubahan bentuk tubuhnya. Nah, itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu telurnya itu akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Kemudian larvanya ini memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Nah, pada hewan tertentu misalnya kupu-kupu, lalat, itu larva nanti akan berkembang menjadi namanya pupa. Kemudian pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Nah, seperti ini gambarnya. Tadi telur ini akan berkembang menjadi larva, kemudian larva menjadi pupa menjadi hewan dewasa. Nah, ini kalau kita perhatikan pada metamorfosis sempurna itu perubahan bentuknya sangat terlihat jelas ya, dan itu berbeda-beda setiap prosesnya. Bedanya tadi dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau
metamorfosis tidak sempurna kan bentuknya itu sama, cuman ukurannya saja yang berbeda. Selain ini